Di tengah huru-hara konflik bertetangga yang melibatkan dua negara di Asia Tenggara, sebuah kabar yang menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam penyediaan amunisi bagi Kamboja kembali dibicarakan. Faktanya, Indonesia pernah mengirimkan senjata buatan Pindad beserta 500.000 amunisi sebagai bagian dari komitmen memperkuat kerja sama pertahanan. Penyerahan senjata secara cuma-cuma bukan satu-satunya. Jauh sebelum itu, Kopassus lebih dulu terlibat dalam pelatihan tentara elit Kamboja. Sebenarnya seperti apa hubungan Indonesia-Kamboja? Apakah RI punya andil dalam pergerakan konflik saat ini? Selengkapnya akan dijabarkan dalam poin-poin berikut. Pasukan khusus yang dilatih Kopassus. Siapa yang tak kenal Korps Baret Merah? Dikenal dengan nama Korps Pasukan Khusus atau disingkat Kopassus, satuan militer ini punya sepak terjang gemilang yang membuatnya disegani. Tapi tahukah kalian, kehebatan Kopassus nyatanya punya peran besar di Kamboja, terutama membentuk Batalion 911, satuan pasukan khusus paling diandalkan di negara itu. Mundur ke tahun 1972, Batalion Para Komando Kamboja yang berjumlah sekitar 60 orang dikirim ke Indonesia untuk mengikuti latihan para komando di Sekolah Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pertama kali. CNN melaporkan, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Kamboja sendiri sudah dimulai sejak 1970. Setelah menjalani 9 bulan masa pelatihan, mereka kembali ke Kamboja untuk selanjutnya membentuk pasukan khusus sendiri. Kemudian saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2022, Prabowo Subianto berkunjung ke Kamboja hingga diketahui bahwa dirinya pernah terjun langsung melatih anggota Kopassus Kamboja. Karena itu tidak heran jika dalam kunjungannya Prabowo disambut meriah. Wakil Panglima Angkatan Darat sekaligus Komandan Kopassus Kamboja, Letjen Chap Pyakday turut menyambut, yang tak lain merupakan salah satu perwira yang pernah ia latih. Hadir pula anak didik lain yaitu Letjen Yip Koi yang saat itu menjabat sebagai Danpusdik Paspam PM Kamboja. Kopassus Cabang Kamboja. Berhubung kebanyakan anggota dari kesatuan ini adalah prajurit-prajurit alumni asuhan Kopassus Indonesia, tidak heran jika sebagian besar karakteristik mereka sama. Sejumlah simbol milik pasukan khusus TNI Angkatan Darat juga diadopsi sebagai bentuk penghormatan. Misal, baret merah persis milik Kopassus serta sejumlah corak seragam loreng yang mereka kenakan. Gerak-gerik pertarungannya pun mirip hingga muncul sebuah istilah Kopassus Cabang Kamboja yang mengacu pada pasukan khusus negeri Seribu Pagoda itu sendiri. Tidak hanya mengirim siswa-siswanya untuk mengikuti pendidikan komando ke Pusdik Passus Batu Jajar setiap tahun, Indonesia juga turut membantu kerajaan Kamboja mendirikan pusat pelatihan pasukan khusus Batalion 911 di distrik Angsnol, Provinsi Kandal yang bersebelahan dengan ibu kota Phnom Penh. Semula Batalion 911 adalah bagian dari Batalion 70 yang menjaga ibu kota Phnom Penh dan objek-objek vital di sana. Namun sejak tahun 2008, prajurit Batalion 911 diterjunkan saat krisis perbatasan Kamboja-Thailand pecah di Candi Preah Vihear. Kasus ini membuat PBB turun tangan mendorong perundingan damai kedua negara. Menurut catatan Kompas, kehadiran Batalion 911 di wilayah hold ground sekitar Candi Preah Vihear punya pengaruh besar. Hingga krisis berakhir damai, tentara Thailand tidak pernah menyerbu masuk posisi pertahanan pasukan Kamboja. Tapi untuk perang saat ini, belum ada informasi mengenai sepak terjang Kopassus cabang Kamboja ini. Bantuan peralatan militer senilai $500.000. Perihal bantuan senjata, angkanya pun tak main-main. Melansir berbagai sumber, Kamboja menerima bantuan peralatan militer yang mencakup pistol, senapan, dan amunisi di tahun 2024 senilai $500.000 atau sekitar 7,7 miliar rupiah. Ini termasuk 150 senapan SS-2V5A1, 20 pistol G2 Elites, 500.000 butir peluru M16, dan 500.000 peluru pistol. Duta Besar Indonesia untuk Phnom Penh, Santo Darmo Susanto, menyerahkan bantuan militer tersebut kepada Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja, Jenderal Mao Sofan, dalam rangka perayaan 65 tahun hubungan diplomatik keduanya. Semua amunisi diproduksi oleh perusahaan manufaktur senjata milik negara PT Pindad.
Pengamat geopolitik melihat bantuan tersebut sebagai gambaran baik yang bisa membangun hubungan baik kedua negara dan modernisasi militer Kamboja, serta meredam kritik dari Barat bahwa Kamboja cenderung ke Cina. Selain itu, para pengamat melalui VOA juga melihatnya sebagai diplomasi militer strategis Indonesia, salah satu anggota blok ASEAN yang ingin membuktikan bahwa mereka juga memiliki pengaruh militer di kawasan. Analis politik dan sosial, Measni, melihat bantuan militer Indonesia untuk Kamboja sebagai itikad baik. Namun, ia mempertanyakan Kamboja akan menggunakan bantuan itu untuk apa. Tampaknya, pertanyaannya saat itu mulai terjawab di tahun-tahun penuh konflik, meski belum ada laporan penggunaannya di medan perang sejauh ini. Spesifikasi senjata yang dikirim. Di antara bantuan militer yang dikirim, keberadaan senapan SS-2V5A1 dan G2 Elite cukup menarik perhatian. Pasalnya, Pindad telah banyak memproduksi senjata-senjata canggih dengan kualitas mumpuni, dan senapan serbu jenis SS-2V5A1 dikenal sebagai salah satu yang paling mengerikan. Pindad melalui laman resminya mencantumkan keterangan bahwa senjata ini merupakan generasi kedua serta dirancang dengan beberapa upgrade guna meningkatkan performanya saat digunakan. Seperti popor model teleskopik menggantikan popor lipat hingga pisir model carry handle juga diganti model lipat pada bagian rail. Berdasarkan spesifikasi, SS-2V5A1 memiliki ukuran kaliber 5,56 x 45 mm, bobot mencapai 3,71 kg dengan peluru dan 3,35 kg tanpa peluru, serta panjang sekitar 755 mm. Kemampuan jarak tembaknya efektif di kisaran 200 meter terhadap target. Selanjutnya ada pistol J2 Elite. Lebih mentereng, pistol ini bahkan pernah membawa TNI menjuarai kompetisi menembak internasional di Australian Army Skill at Arms Meeting pada tahun 2012. J2 Elite sendiri mulai diproduksi tahun 2011 dan memiliki dua tipe, yakni tipe Elite kaliber 9x19 mm dan tipe Combat kaliber 9x19 mm. Dengan keduanya dapat mengenai target dengan optimal pada jarak 25 meter. Kolaborasi Indonesia-Kamboja semakin kuat. Pertengahan tahun ini, Presiden Prabowo Subianto juga menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Aka Mohasena Padey Techo Hun Sen, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya menyebut pertemuan kedua pimpinan negara diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang strategis. Keduanya juga menyatakan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Kebetulan saat itu, Presiden Senat Kerajaan Kamboja dijadwalkan akan menghadiri rangkaian kegiatan Area Leadership Lecture yang diadakan untuk pertama kali. Pertemuan kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman di bidang pendidikan yang mencakup beasiswa bagi pelajar Kamboja untuk belajar di universitas-universitas Indonesia serta pelatihan vokasi untuk tenaga kerja muda. Sebagai catatan, Indonesia pun selalu mendapat tempat khusus dalam acara-acara diplomatik di Kamboja. Terbaru, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri dalam keterangannya berkata, siap untuk lebih meningkatkan interaksi antara masyarakat Indonesia Kamboja secara umum serta antara komunitas muslim kedua negara secara khusus. Indonesia berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin lama dengan Kamboja melalui bantuan senjata hingga pelatihan yang sifatnya berkala. Menurut kalian, seberapa besar pengaruh Indonesia dalam konflik? Pendekatan seperti apa yang dipilih Republik untuk mewujudkan stabilitas kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.